Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Excellency for Abi Hanif and Umida, Director Pesantren Program Laroiba Hanfida, Honorable my teacher, senior, junior, high school Laroiba Hanfida, respectable my mom and my dad. Secondly, salat and salam to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hello friend, my name is Sisatul Janati. I am to present imagination is about narrative text. Ya. Yang pertama itu ada pengertian dari narrative text itu adalah narrative text is an imagination story understand people. Dan ini ada juga tip naratif teks, yaitu ciri-ciri dari naratif teks. Yang pertama itu fairy tales, yaitu dongeng. Contohnya itu The Ghost with the Golden Eggs, Snow White and Cinderella. Jadi contohnya itu judulnya itu Cinderella atau apa tentang Cinderella atau apa namanya tentang dongengnya itu bisa jadi kayak tentang Cinderella dan juga tentang princess bawang putih bawang merah gitulah. Terus yang kedua itu ada Folket, yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat itu seperti tentang Sangkuriang, Maling Kundang, habis itu bawang putih bawang merah, dan apa namanya Danau Toba gitu jadi. Ya tadi Sangkuriang dan Maling Kundang contohnya. Terus yang kedua itu ada fable, yaitu cerita binatang. Contohnya itu seperti The Ant and the Elephant. Jadi contohnya itu seperti semut dan gajah. Yang keempat itu ada legend, yaitu cerita legenda. Contohnya itu The Legend of Banyuwangi, yaitu legenda tentang Banyuwangi. The Legend of Danau Toba, yaitu menceritakan tentang legenda Danau Toba. Yang kedua itu ada purpose narrative text, yaitu tujuan dari naratif teks. Yang pertama itu ada to amuse and to entertain, yaitu ceritanya itu tuh kayak menghibur gitu loh, seperti menghibur kayak misal kancil gitu, cerita kancil dengan buaya kan itu menghibur ya bagi anak-anak kecil. Terus yang ketiga itu ada to teach, ini masih tentang tujuan ya. Anak cabang yang ketiga itu ada to teach us to have good character, yaitu menceritakan tentang karakter yang bagus ya, seperti apa kancil, yaitu memiliki karakter bagus karena dia itu adalah hewan yang pandai dan cerdik. Yang terakhir itu ada to make us learn something from the story, jadi supaya kita itu bisa belajar dari cerita-cerita tersebut, cerita tentang bagaimana menjadi orang yang yang baik, yang pintar dan yang lain-lain. Habisnya aku boyong. Iya. Terus yang ketiga, ibu cabang yang ketiga itu ada generic structure, yaitu cara membuat struktur teks, naratif teks ya. Yang pertama itu ada orientation, yaitu pengenalan tokoh, tempat dan waktu. Ya, seperti kita tuh ngenalin para tokoh-tokoh, siapa yang jadi pemainnya dan di mana tempatnya itu di mana. Misal entah di di Pati atau di Surabaya atau di Malang, dan waktunya itu kapan, pada zaman dahulu atau kemarin, 1 minggu yang lalu gitu. Terus yang kedua itu adalah complication, yaitu masalah. Jadi setiap ada cerita pasti ada masalah ya guys. Misal kayak masalahnya itu ada seekor angsa. Nah, angsa itu dibelah karena angsa itu tuh selalu mengeluarkan telurnya emas. Jadi saking rakusnya pemilik angsa itu, jadinya dia tuh berpikir untuk membelah angsanya aja. Ternyata itulah yang menyebabkan masalah dari cerita tersebut. Nah, terus kalau yang keempat itu adalah yang ketiga itu adalah resolution, yaitu solusi masalah ya, seperti kayak saran kayak kan pasti kalau ada masalah pasti ada solusi masalah. Yang keempat itu adalah reorientation, yaitu optional moral value. Jadi ini tidak terlalu digunakan ya yang reorientation, karena dia itu bisa tidak ada dan ada.
cabang yang terakhir yang keempat itu adalah language feature, yaitu ciri-ciri kebahasaan dari naratif teks. Yang pertama itu ada adverb of time, yaitu adverb of time seperti open time and one day and long time, yaitu dia itu kayak kata-kata yang gini, pada suatu hari atau enggak pada zaman dahulu atau suatu hari, nah itu, atau pada waktu zaman dahulu, nah itu adalah yang disebut dengan adverb of time. Terus yang kedua itu adalah past tense, yaitu contohnya itu seperti he lived in the jungle, saw a big house. Ya, terus seperti dia itu kayak past tense itu kayak tempat gitu loh, kayak dia laki-laki sedang tinggal di di jungle ya, kayak di rumah ya, pokoknya di nama tempat gitu. Terus yang ketiga itu ada spesifik karakter, yaitu karakter dari pemainnya itu seperti contohnya Aladdin dan Snow White, yaitu kalau misal spesifik karakternya Cinderella, ya udah berarti Cinderella dan gaunnya. Terus yang ketiga itu adalah killed, saw, create, yaitu action verb yaitu tentang kosakata ya, seperti karena kalau di naratif teks itu dia itu menggunakan verb to ya, verb 2 seperti killed, seperti ya killed ya, kayak dia tuh verb 2 bukan pakai verb 1 tapi dia memakai verb 2. Dan yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu ada time conjunction, yaitu waktu seperti seperti then, when, suddenly, after, then, that, and then. Jadi kalau habis titik misal pada suatu hari hiduplah seorang petani dan istrinya, titik. Nah, habis kata titik itu baru dimasukin namanya time conjunction, yaitu seperti after. Setelah itu mereka itu pergi ke kebun. Nah, itu. Terus yang terakhir itu adalah direct speech, yaitu contohnya itu ini ya, why are you praying my friends, God lets me come out. Jadi direct speech itu seperti kata-kata yang langsung ya, kalimat langsung, dan dia itu kalau kita pengen tahu direct speech itu apa, dia itu adalah sebuah kata yang diucapkan dengan langsung yang ada 2 tanda petiknya di awal kalimat dan di akhir kalimat. Oke, I think enough, thank you very much, thank you, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.